ماذا يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أربع صفات وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. Jadi, setiap nabi itu harus memiliki 4 sifat utama yang menjadi ciri khas mereka, yaitu 1. Shidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, dan yang terakhir adalah fatonah. Wa makna asyidki fi haqqihim kaun wa khabarihim mutabiqan lil waqi'i wa nafsil amri fala yasduru minhum kadhibun aslan. So, setiap nabi itu mempunyai sifat sidik yang artinya jujur, sehingga para nabi itu tidak mungkin berdusta. Logiknya seperti itu. Jadi setiap kata yang keluar dari lisan para nabi ini adalah kebenaran. Sehingga logikanya tidak mungkin semua wahyu, semua informasi-informasi dan seluruh ajaran nabi itu adalah sebuah kebohongan atau dusta. Wa ma'nal amanati fi haqqihim kaunu zawahirihim wa bawatinihim mahfuzatan minal wuqu'i fima la yurdil haqq alladhi istafahum ala sairil khalq. Jadi amanah itu artinya dapat dipercaya. So, setiap nabi itu pasti terjaga secara lahir dan batin untuk terjatuh dan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah yang telah memilihnya menjadi nabi. Jadi dapat dipastikan, dapat digaransi bahwa nabi ini dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab besar membawa risalah kenabian. Wa makna tablighi kaunuhum bayanu linnasi kullama amarahumullahu bibayanih ahsana bayanin falam yaktumu min zalika syai'an. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi sudah tentu setiap nabi itu harus menyampaikan setiap wahyu dari Allah, disampaikan dengan penjelasan-penjelasan yang detail dengan sebaik-baiknya penjelasan, disampaikan dengan jujur, tanpa disembunyikan, tanpa diubah-ubah, tanpa ditambah-tambahi. Wa maknal fatanati kaunuhum akmalal khalqi fin nabahati wal fahmi. Fatonah itu artinya cerdas. Jadi para nabi ini bukan hanya soleh, tetapi dia ini juga berpikir jernih, logis, dan juga dia ini sangat smart. Kalau bahasa anak sekarang, para nabi ini adalah orang-orang yang jenius. Mada yastahilu 'alal anbiya'i 'alaihimus salatu wassalam. Yastahilu 'alal anbiya'i 'alaihimus salatu wassalam arba'u sifatin. Wahia al-kadhibu wal-isyanu wal-kitmanu wal-ghaflatu. Jadi, nabi ini mempunyai 4 sifat mustahil atau impossible, bahwa sifat itu ada pada diri nabi. Apakah itu? Yang pertama al-kadhibu atau bahasa kitanya pembohong. Yang kedua al-isyanu, durhaka kepada Allah. Yang ketiga al-kitmanu atau menyembunyikan wahyu, dan yang keempat adalah al-baladah atau bodoh. Jadi 4 sifat itu sangat-sangat impossible ada pada diri nabi, karena akan bertentangan dengan misi mereka sebagai pembawa risalah. Wa kadzalika yastahilu 'alaihim kullu sifatin tu'addu 'indan nasi minal 'uyubi wa ilam takun minadh dhunubi kadana'atil hirfati awin nasabi aw tunafi hikmatal bi'sati kasyamami wal bakam. Bahkan hal-hal
yang mungkin dianggap aib oleh manusia, meskipun itu tidak termasuk dosa, seperti pekerjaan rendahan, nasab yang buruk, atau kekurangan fisik yang menghalangi tugas dakwah para nabi, itu juga mustahil dimiliki oleh para nabi. Sifat-sifat seperti itu mustahil dimiliki oleh para nabi. Karena setiap nabi itu Allah ciptakan dengan kehormatan dan hikmah yang sempurna, biar tidak ada celah sedikit pun buat orang-orang untuk nyinyir dan meragukan risalah-risalah yang mereka bawa. Interesting question. إذا كان العصيان مستحيلا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف آكل آدم من الشجرة التي نهي عنها؟ إن آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي نهي عنها بطارق النسيان. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ونسي غير عاش ولا مؤاخذ. Jadi Nabi Adam ini tidak benar-benar ingin durhaka atau membangkang kepada Allah dengan memakan buah dari pohon yang dilarang. Sebagaimana firman Allah bahwa memang antara Nabi Adam dan Allah ini membuat sebuah kesepakatan bahwa Nabi Adam boleh tinggal di surga dengan persyaratan tidak boleh makan dari pohon itu, atau yang lebih viral disebut dengan pohon kulti. Tapi akhirnya Nabi Adam terjerumus dengan makan buah kulti itu atau dari pohon yang dilarang. Tapi bukan karena sengaja. Walam najid lahu azman. Bukan karena sengaja ingin membangkang, tapi semata-mata karena Nabi Adam ini lupa. Dan lupa ini tidak disebut dengan asin atau tidak disebut dengan pembangkangan dan juga tidak termasuk dosa dan tidak dihitung sebagai dosa. Jadi simpelnya kayak kita lagi ketiduran pas waktu sholat zuhur dan akhirnya sholat zuhurnya terlambat. Jadi sebenarnya kita memang tidak ada niat sedikit pun terbesit di hati kita untuk meninggalkan sholat, tapi ya karena ketiduran, ya kan? Dan itu di ilmu fikih akhirnya ya makfu, tidak dihitung sebagai dosa karena memang kita tidak niat untuk meninggalkan sholat. Tentunya nanti dikodok. Itu juga yang terjadi dengan Nabi Adam. Di sini disifatin lupa, ya. Dan lupa ini tidak termasuk asin, ghairu asin, tidak dihitung sebagai pembangkangan, wala muakhadin, dan juga tidak dihitung sebagai dosa. Baik. Wa amma nisbatul isyani ilaihi fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa 'asa adamu rabbahu faghwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. فلصدور صورة المخالفة عنه بناء على نسيان الناشئ عن عدم التحفظ التام منه. والمخالفة التي تصدر نسيانا لا تعد في حق الناس عصيانا وعدت معصية في حق آدم نظرا لشرف رتبته وعظم منزلته والخطأ الصغير يستعظم من الكبير. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'asa Adamu rabbahu faghwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka Tuhannya menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS yang tidak mematuhi perintah Allah
dengan Nabi Adam memakan buah dari pohon yang terlarang bukanlah bentuk pembangkangan yang disengaja. Itu terjadi karena beliau lupa. Dan Allah pada saat Nabi Adam memakan buah dari pohon yang dilarang, tidak memberikan penjagaan yang sempurna pada saat itu. Jadi, kesalahan yang dilakukan karena lupa tidak dianggap sebagai maksiat dalam arti yang sebenarnya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa dalam ayat itu Allah memilih diksi aso atau durhaka? Nah, itu karena melihat kedudukan Nabi Adam yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Ibaratnya, kalau orang biasa yang bukan Nabi melakukan kesalahan kecil, mungkin itu dianggap sepele. Tapi, kalau yang melakukannya adalah sosok yang mulia, maka kesalahan kecil itu bisa terlihat besar. Ibaratnya gini, kalau ada anak TK salah nulis huruf, itu biasa. Tapi kalau ada profesor yang salah nulis huruf, wah bisa viral kemana-mana itu. Nah, padahal di sini antara anak TK dan profesor itu kesalahannya sama, yaitu sama-sama nulis huruf. Tapi karena levelnya sudah berbeda, maka efeknya antara anak TK dan profesor beda. Kalau anak TK salah nulis huruf, biasa aja. Tapi kalau profesor salah nulis huruf, bisa viral kemana-mana. Nah, itu. Nah, jadi penyebutan maksiat atau aso dalam ayat di atas, ini bukan karena untuk merendahkan Nabi Adam, tapi ini justru ingin menunjukkan betapa agung dan istimewanya Nabi Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya kan dijelaskan tuh bahwa Allah pun langsung menerima taubatnya, memaafkannya dan memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihi salam. Oke. Wa amma mu'akhadhatul maula subhanahu wa ta'ala li adama ala dzalika bi ihbatihi ila hadhihi diyari wa'tarafu adama bi dzambi wa muthabaratuhu ala istighfari fadzalika litazdada darajatuhu 'uluwan wa thawabuhu wa ajruhu numuwan. Jadi turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi ini bukanlah sebuah hukuman, tapi itu merupakan bentuk kasih sayang dan rencana Allah yang penuh hikmah. Allah menurunkan beliau ke bumi bukan untuk merendahkan Nabi Adam, tapi memang di sini ada rencana-rencana besar yang sudah direncanakan oleh Allah. Di antaranya adalah bahwa sudah ditetapkan nanti manusia ini akan menjadi khalifah di bumi. Dan dari situ, maka nanti akan lahir keturunan-keturunan Nabi Adam yang menjadi para nabi, menjadi orang-orang soleh, dan generasi-generasi yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, terkait tentang pengakuan Nabi Adam bahwa beliau melakukan kesalahan, dan beliau selalu beristighfar secara terus-menerus, ini justru menjadi sebuah jalan untuk mengangkat derajat Nabi Adam menjadi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqasu 'ala dzalika ma yunsabu li sa'iril anbiya'i minadh dzunubi wal ma'asi. Fa innaha dzunubun bil idhafati ila 'uluwi manasibihim wa ma'asin binisbati ila kamali ta'atihim la'annaha kazunubi ghairhum wa ma'asihim la'annaha shadiratun minhum alaihi wassalam imma ala tariqit ta'awuli aw ala tariqis sahwi wa adamit ta'ammudi wa amma i'tirafuhum biha wa istighfaruhum minha faliziyadatan ma'rifatihim bimaulahum wa syiddati wara'ihim wa taqwahum wa liyazdadu ajran wa kurbatan wa uluwan fit darajati wa rutbati. Penjelasan statement yang diberikan oleh Syekh Thohir dalam
kitab Jawahirul Kalamah ini juga menjadi jawaban bagi tuduhan yang kadang diarahkan kepada para nabi. Seolah-olah para nabi ini pernah berbuat dosa atau maksiat. Padahal apa yang disebut dosa pada diri para nabi ini tidak sama dengan apa yang disebut dosa untuk manusia pada umumnya. Karena kesalahan atau dosa yang muncul dari para nabi bukan karena niat menentang perintah Allah, tetapi karena kadang itu lupa atau keliru atau pure karena tidak disengaja. Dan juga karena kedudukan mereka ini sangat tinggi di sisi Allah, maka kesalahan kecil ini menjadi terlihat besar. Itu semua memang semata-mata karena kesempurnaan dan ketaatan mereka. Nah, adapun ketika para nabi mengakui kesalahan dan memohon ampun, itu bukan karena mereka benar-benar berdosa, tapi itu semua karena rasa tunduk, rendah hati, dan mahabbah mereka. Cinta mereka yang luar biasa kepada Tuhan mereka. Nah, istighfar ini justru menjadi jalan para nabi untuk menambah ma'rifat, memperdalam ketakwaan, dan taqarruban ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, taubat para nabi ini bukan pertanda kalau nabi ini lemah, melainkan tanda kemuliaan dan kesempurnaan jiwa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.